Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Novandi Irawan di acara Meriang membaca berita siang-siang. Kabar pertama datang dari dunia sepak bola. Edinson Cavani telah menyetujui kontraknya bersama Manchester United, di mana ia akan menjadi seorang striker untuk Manchester United. Edinson Cavani bermain pada Sabtu kemarin tanggal 24 Oktober 2020. Akan tetapi, Edinson Cavani tidak dimainkan saat babak pertama. Edinson Cavani bermain saat di babak kedua menggantikan James. Belum menghasilkan gol pada debut pertamanya, tapi Edinson Cavani menunjukkan ketajaman pemainnya sebagai seorang striker. Itu berita pertama, akan tetapi akan ada iklan yang ingin lewat dulu, jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia, seleraku. Masih di sini bersama saya di Meriang membaca berita siang-siang. Dunia komedi dihebohkan dengan sosok Viko Fahriza, seorang komika yang mengaku bahwa dia adalah cucu dari Murad Aidit, di mana Murad Aidit sendiri adalah seorang adik dari DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Ibunya Viko adalah seorang anak dari Murad Aidit. Ia mengaku bahwa dan memposting juga foto bersama kakeknya di Twitter. Ia mengaku bahwa hanya sekedar iseng untuk mengupload foto tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kakeknya yang merupakan adik dari seorang PKI, yaitu DN Aidit. Kakek Viko atau Murad Aidit adalah seorang cendekiawan yang kuliah di Uni Soviet, sekarang menjadi negara yang bernama Rusia, dan saat itu ia disuruh pulang untuk dibilang akan menjadi pemerintah, akan menjadi menteri maksudnya. Dan ketika sampai di Indonesia, ia malah ditipu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya di video berikut ini. Mulai ngehnya tuh waktu SD kayaknya ya, SD kelas 3-4 pas udah mulai ada pelajaran sejarah tentang itu. Terus saya lihat di rumah kakek saya tuh banyak foto-foto sama petinggi, kayak sama Insinyur Soekarno ada fotonya, sama Muhammad Hatta,
Terus kayak ini kayak nama-nama yang saya pelajarin di sekolahan gitu. Terus mulai masuk bab PKI gitu. Terus kayaknya jahat banget nih PKI nih, apa tiba-tiba ngebunuh jenderal-jenderal, ya ampun gitu. Terus saya bertanya lah ke guru saya gitu, jadi PKI ini apa bu gitu. Terus gurunya bilang ini tuh partai gitu. Loh kalau dia tuh partai berarti dia sama dong kayak partai-partai yang saya tahu ada saat ini gitu, atau zaman dulu kayak Golkar gitu-gitu, berarti sama kan kayak partai-partai itu gitu. Yang saya ingin tanya, kenapa partai-partai itu bisa punya senjata buat bunuh-bunuh jenderal seperti yang ibu jelasin gitu. Terus ibu gurunya nggak bisa jawab. Terus saya tanya ke mama juga nggak tahu. Kata mama suruh tanya langsung ke kakek aja. Terus aku tanya deh ke kakek, terus dia cerita-cerita banyak. Nah saya sebagai ibunya nggak pernah tuh mau terbuka tentang kepki-an, karena saya kan ngerasa sebagai anak dari orang PKI, saya aja merasa dirugikan gitu. Jadi saya tapol termuda dalam umurnya dalam hitungan hari, belum bulan, belum sebulan aja saya udah dibawa ke penjara karena mama saya dibawa juga gitu. Kalau diskusi pembahasannya tentang PKI, isinya tuh debat-debat saya sama wali kelas saya aja gitu. Kayak justru teman-teman yang jadi lebih bingung gitu, kok ini apa sih nih, dia tahu dari mana sih kok sotoy gitu. Saya sampai yang dianggap sotoy sama teman-teman sekolah. Yang saya tahu tuh kakek saya tuh Murad Aidit, kan adanya DN Aidit gitu, dia lagi belajar di Rusia, and then dipanggil katanya mau dijadiin menteri. Ternyata pas sampai bandara malah ditangkep kan dia. Ditangkep, dibawa ke Bogor, terus dipindahin ke Bandung. Nah yang kakek saya cerita pas perpindahan dari Bogor ke Bandung, di jalan disuruh pipis, terus insting bertahan hidupnya mengatakan dia jangan pipis gitu. And then ternyata katanya yang temen-temennya yang pada pipis ditembakin, terus laporan ke atasnya katanya mereka nyoba kabur. Ya ampun, keras juga ya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Anak-anak, perkenalkan teman baru kalian. Namanya Dava. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Kemenangan bisa diraih saat kamu bekerja sama. Dengan kebaikan alami gandum, susu, dan Aktifgo, segelas Milo saat sarapan membantumu jadi juara setiap hari. Oke pemirsa, itulah tadi berita yang dapat saya sampaikan pada siang kali ini. Ingat, selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan, pakai masker, dan selalu waspada saat dimanapun Anda berada. Saya Novandi Irawan, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Audio Jungle.